Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bersamamu. Saudara-saudari terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah, Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Pemberkatan daun palma. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania, yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan melambai-lambaikan daun palma untuk Yesus. Kenapa? Kita mengulangi gerakan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang banyak di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Mereka memuji Yesus dari Nazaret karena Dia adalah Raja Mesias. Dan kita juga memuji Yesus karena Dia adalah Raja bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi Raja untuk kekekalan. Saudara-saudari, Yesus memasuki Yerusalem di mana Ia akan menjalani sengsaranya. Lihatlah bagaimana Ia masuk dengan menunggang keledai kecil. Itu adalah tanda kelembutan dan kerendahan hatinya. Itu adalah tanda Dia adalah Raja damai. Dan Yesus tidak masuk ke Yerusalem karena terpaksa. Yesus memasuki Yerusalem dengan bebas. Dia telah berkata,
Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus memasuki Yerusalem dengan bebas. Saudara dan saudari, betapa luar biasa Raja yang kita miliki. Ia akan memberikan hidupnya supaya kita memiliki hidup. Dan palma-palma ini juga merupakan lambang kehidupan yang lebih kuat daripada kematian. Marilah saudara-saudari, marilah kita bersukacita. Yesus adalah Raja kita dan kita ingin Dia memasuki Yerusalem dan hati kita juga. Jadi marilah kita menyambutnya dengan sepenuh hati. Dengan kaki kita, marilah kita mengiringi Dia dalam perarakan ini. Dengan tangan kita, marilah kita melambai-lambaikan daun palma. Dengan mulut kita, marilah kita memujinya. Marilah kita mencontoh khalayak di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai.
Yerusalem, Yerusalem.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara putramu dan pantas untuk bangkit bersamanya. Sebab dialah Tuhan, dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku,
Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Umat dipersilakan duduk. Pada waktu itu, bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea
dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan mantel kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara sehubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui.
Lalu orang akan memulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, katanya, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu Ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ketika itu kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini tidak bersalah. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dan dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri dari jauh
dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, tadi kita telah mengakui Yesus sebagai Raja kita dan kita bersukacita. Sekarang kita baru saja mendengar kisah sengsaranya. Nadanya berbeda, tapi dia masih Raja. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari merenungkan sengsara Yesus. Pagi ini saya ingin memilih 3 di antaranya. Yang pertama, Yesus menyatakan kepada kita arti sebenarnya dari hidup kita. Firman Allah dan kehidupan Yesus bagaikan sebuah cermin yang menunjukkan kepada kita mana yang penting dan mana yang sia-sia dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita dengar kisah sengsaranya. Kita menyadari apa itu cinta yang sesungguhnya. Hal yang kedua, Allah berada di pihak mereka yang menderita. Itu yang kita bisa juga belajar dari sengsara Yesus. Allah berada di pihak mereka yang menderita. Yesus mengetahui penderitaan, penghinaan, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, kekerasan musuh-musuhnya, penyiksaan fisik dan moral, penderitaan karena kematian. Dia berada di pihak mereka yang menderita. Dan dimanapun pria dan wanita menderita di bumi ini, Allah dekat dengan mereka. Dan ada cahaya pengharapan bahkan dalam kisah sengsara Yesus. Simon dari Kirene misalnya yang membantu Yesus memikul salibnya sehingga salibnya tidak terlalu berat. Itulah yang dapat kita lakukan juga, menempatkan diri kita di sisi mereka yang menderita, sehingga salib mereka tidak terlalu berat. Dan hal yang ketiga, Yesus mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Allah Bapa kita. Yesus tidak memberontak, tidak membalas dendam, tidak membalas hinaan. Dia meletakkan hidupnya di tangan Bapa dan mengorbankan nyawanya demi cinta. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan peristiwa membuktikan bahwa Yesus benar, karena Allah membangkitkan dia dari kematian pada hari ketiga. Allah tidak akan mengecewakan harapan kita ketika kita menaruh kepercayaan kepadanya. Saudara-saudari, hari raya ini mengundang kita untuk bersukacita. Memang untuk bersukacita, karena Yesus adalah Raja kita. Tapi sukacita bersama-sama dengan keseriusan. Keseriusan itu membuat sukacita kita menjadi lebih sejati, tidak naif dan lebih mendalam. Kita memiliki seorang Raja yang begitu baik, saudara-saudari. Marilah kita bersyukur dan marilah kita menyambutnya dalam Ekaristi ini.
Marilah kita berdiri untuk pengakuan iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang tidak kandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putrimu berkat jasa Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Siaplah bunga bernama
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sangsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sangsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Recepti salutaris moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, Pater fiat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Miserere
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Diberitahukan kepada umat bahwa yang diperbolehkan menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak sedang dalam keadaan dosa berat.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani, demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, hanya 2 pengumuman sebelum berkat. Pertama, bidang kerasulan khusus membuka meja penjualan merchandise Jubileum Luce and Friends setelah misa. Lokasinya di depan kantin, artinya di bawah. Dan yang kedua, kami mohon perhatian untuk follow Instagram paroki yang baru, karena yang lama tidak lagi berfungsi. Jadi yang baru, silakan follow akun baru itu, namanya Gereja Katolik Santo Yakobus. Gampang ya? Gereja Katolik Santo Yakobus. Nanti akan ada info tentang Pekan Suci ya, dan sebagaimana. Jadi silakan follow akun ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.